Oke, kembali lagi bersama saya Rudi Haitami dan saya Irgi Gifari, dan kita mau ngelanjutin obrolan video sebelumnya tentang AdSense yang gagal ya. Yang pertama, di video pertama itu kita bilang kan salah Gmailnya ya, akun Gmail ya, akun Gmailnya yang bisnis. Ternyata bukan akun Gmailnya yang bisnis, tapi akun AdSense-nya. Benar yang kata Igi, AdSense-nya harusnya di awal tuh milihnya tuh pribadi atau individu. Iya. Tapi sekali lagi bukan nggak boleh pakai bisnis ya. Boleh, tapi di saat verifikasi kita harus punya data-datanya untuk verifikasi. Dan data yang diminta tuh bukan data pribadi tapi data perusahaan, data PT gitu. Data PT. Yang kayak gitu-gitulah, nggak tahu juga deh ya. Nah, kalau perorangan kan Igi udah perorangan kan? Iya, udah. Nah, yang diminta kan cuma KTP ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai akun bisnis gitu tipe AdSense-nya itu bakal dimintanya kayak surat-surat PT gitu, sertifikat PT. Itu udah jelas ya. Jadi bukan nggak boleh pakai bisnis, boleh kalau kalian punya perusahaan gitu. Emang bikin konten juga buat urusan bisnis gitu. Ya, urusan punya perusahaan. Ya, intinya bisa buat verifikasinya lah. Iya. Nah, tapi kayak buat kita nih yang lebih cocok tentu yang perorangan ya, individu. Jadi lebih gampang verifikasinya. Lebih gampang verifikasinya dan juga nggak bakal lebih ribet gitu nanti ke depannya kayak gimana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saldonya bener nggak hilang. Iya, bener. Tapi nyangkut di AdSense lama. Nah, jadi kasusnya tuh berarti AdSense-nya nyangkut di saldonya nyangkut di AdSense lama. Karena di situ tuh kita udah nggak bisa ngubah tipe akunnya. Kalau ngubah tipe akun nggak bisa. Bikin AdSense baru dan nanti didata ulang dan dimasukin lagi ke akun yang Gmailnya itu kayak gitu. Jadi pokoknya yang kemarin yang udah jadi saldo yang kemarin ya berarti udah diem di AdSense lama. Emang bener nggak hilang? Bener nggak hilang. Tapi nggak bisa dicairin. Iya. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah mendapatkan masalah seperti ini dan bisa itu dicairkan, tolong komen, kabarin. Kita sharing. Lumayan juga sebenarnya. Kali aja kan emang bisa ditransfer gitu. Gimana? Kali aja kitanya aja emang yang belum tahu kan cara ngurusinnya gimana. Tapi sejauh ini ya itu nyangkut di AdSense yang lama. Jadi udah nggak bisa diapa-apain gitu. Terus solusinya ya harus bikin AdSense yang baru. Cuma bikin AdSense yang baru ngulang lagi dari awal. Jadi saldo yang kemarin saldo yang kemarin nyangkut di sana. Nah, sekarang saldonya jadi dari nol lagi. Jadi kayak dari buat akun baru gitu. Tapi iklan udah muncul lagi setelah diganti. Nah, kemarin juga karena agak puyeng ya ngurusin ya. Terus agak lama juga nungguin proses-prosesnya. Jadi nggak jadi direkam. Oh, tadinya mau direkam tuh. Iya, tadinya mau direkam caranya gitu ya. Nah, terus baca-baca lagi di Google-nya, katanya harus kita tuh nggak boleh punya 2 AdSense. Iya, nggak boleh. Jadi harus 1 akun. Biasanya kalau misalnya punya 2 AdSense dengan data yang sama itu bakal ditangguhkan dua-duanya. Bakal nanti diblok dua-duanya. Gitu. Nah, jadi nanti permasalahannya di sini sekarang bagaimana mengurusi 2 akunnya ini. Ya, karena kan di situ dibilangnya harus dinonaktifkan akun yang kalau punya 2 nih, yang satu terus dinonaktifkan. Tapi mau nyoba dinonaktifkan nggak bisa karena ada uang yang ditangguhkan bilangnya. Jadi nggak bisa bayarannya gitu ya. Karena masih ada yang ditangguhkan, jadi nggak bisa di nonaktifkan. Akhirnya sekarang justru jadi punya 2 akun AdSense dengan data yang sama lagi. Cuma yang pertama sama bisnis, yang kemarin itu bisnis. Individu. Nah, yang sekarang individu. Nah, nggak tahu nih kelanjutan kedepannya makanya. Mungkin kayaknya bakal bisa ya, kayak mudah-mudahan bakal bisa. Soalnya kan belum verifikasi data juga. Cuma di situ kan tapi dari namanya itu sampai ke alamatnya itu sama. Takutnya di datanya udah dari situ sih. Nah, itu nanti keputusannya gimana kayaknya bakal bisa dijawab AdSense nanti, di part 3 kayaknya bakal ada part 3 nih finalnya gimana. Lanjut aja sampai beres pokoknya. Sampai udah lancar. Sampai udah masuk rekening ya, baru beres.
sampai pin datang, sampai masuk rekening, udah selesai berarti. Videonya udah selesai. Untuk video pembahasan yang ini. Iya. Sebenarnya kalau dari Andi sendiri ngerasa ini gak ribet gak gitu urusan di AdSense gitu? Ya sebenarnya tergantung orangnya mungkin ya, kalau ribet atau enggak kayaknya kembali ke orangnya masing-masing. Tapi lebih ke kitanya harusnya prepare aja, harus sesuai kondisi kita gitu. Jangan sembarangan, di awalnya tuh harus rapi gitu ya. Takutnya nanti kejadiannya sama gitu kan. Kejadian kayak gini. Udah saldo jalan gitu, udah lumayan banyak juga gitu. Udah ngumpulin susah payah, akhirnya nggak bisa dicairin karena kasus verifikasinya gitu kan bermasalah. Kalau ribut sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Cuma bikin doang gitu kan. Iya, cuma bikin doang. Cuma kan ternyata di saat kita salah nih kan istilahnya gini, sesimpel kita cuma milih mau pribadi atau bisnis gitu kan. Cuma karena milihnya bisnis ya itu yang bikin kita jadi ribet. Jadi kalau milihnya perorangan kan ya udah tinggal jalanin prosesnya mungkin aja. Pasti bakal ada yang nanya nih, termasuk Igi kan. Igi waktu bikin akun AdSense kan pakai Gmail yang sama ya, kayak yang ini, yang di YouTube itu kan. Nah kalau dari Andi sendiri kan itu berarti bikin Gmail baru berarti. Gmail baru, AdSense-nya baru, tapi ditautinnya ke akun yang lama. Gitu. Nah nggak tahu juga itu prosesnya jadi kayak gimana, nggak tahu juga sih. Pokoknya untuk sementara ini ya prosesnya gitu. Jadi aman-aman aja untuk sementara ini. Dan udah mulai masuk lagi saldo, cuma memang dari awal. Dari 0 rupiah lagi. Sayang banget ya. Kemarin padahal udah 3 digit ya. Lumayan deh pokoknya. Intinya udah lumayan aja. Ya gitu. Dan itu baca-baca kemarin tuh pokoknya si email yang lama itu udah nggak bisa dijadiin buat AdSense. Ya buat AdSense lagi nggak bisa. Oh udah nggak bisa. Bilangnya sih gitu. Kalau baca-baca di aturan yang dikeluarin sama YouTube-nya ya, yang ada di Google, bilangnya gitu. Karena udah pernah buat gitu dan masih ada gitu. Nggak tahu deh, nggak ngerti. Pokoknya kalaupun udah dinonaktifin, seingat kemarin baca tuh, tetap nggak bisa. Ya tetap si yang itu tuh udah nggak bisa dibuat jadi AdSense, buat dijadiin akun AdSense lagi gitu. Kirain kalau misalnya udah dinonaktifin terus bikin lagi pakai akun yang sama itu bisa gitu. Enggak deh. Enggak. Dengan email yang sama ya. Dengan email yang sama. Dengan email yang awal ya. Gitu. Kalau baca-baca dari yang kemarin, tapi nggak tahu kan, dan nggak tahu perkembangan ke depan kan. Bisa jadi kan aturannya berubah. Intinya belum selesai sebetulnya. Belum selesai. Jadi cuma perkembangannya aja seperti inilah perkembangannya sejauh ini, tapi udah positif ya. Dan kali aja ada teman-teman yang pernah kayak gini, jadi bisa ngasih tahu gitu prosesnya kayak gimana. Saling sharing gitu. Kan. Atau mungkin sekarang yang nonton ini lagi ngalamin nih, lagi nyari-nyari tutorial gitu. Itu bisa nanti kembali ke video sebelumnya ya, yang di penjelasannya itu. Jadi prepare dari awal lah kalau memang mau serius di YouTube gitu kan. Hati-hati tuh waktu jangan main pilih-pilih, ya harus cari info dulu. Karena memang itu tuh prosesnya emang udah lama banget sih kalau yang awal. Ya itu 2000 berapa ya, pokoknya dulu. Kalau dulu itu kan kita bisa bikin akun AdSense sebelum dimonetisasi kan ya. Kalau sekarang kalau nggak salah harus monetisasi dulu kan. Nah dulu tuh karena aturannya seperti itu ya, aturannya gampang juga ya udah dulu tuh bikin AdSense aja, bikin AdSense. Kayaknya sih dulu juga ngeliatin tutorial. Ada tutorialnya tapi di bisnis gitu. Nggak tahu deh, nggak ingat pokoknya kenapa jadi bisnisnya, nggak ingat. Cuman waktu itu kayaknya tetap waktu itu tuh prosesnya ngeliat tutorial, ngikutin kayaknya ya. Karena kan nggak bisa juga dong tiba-tiba langsung bikin akun AdSense gitu kan. Nggak tahu pas bagian part itu nggak fokus gitu ya, sampai akhirnya milihnya malah bisnis gitu. Dan itu mah udah lama banget, makanya kan dari perjalanan itu tuh, dari perjalanan pertama buat video, akun AdSense-nya itu kan udah jadi. Nah bikin video gitu kan, jadi nggak mikirin AdSense, nggak mikirin akun AdSense ini gimana. Karena dulu gitu kan. Belum ada peraturan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang kali ya. Kalau itunya ada. Kalau itunya udah ada deh. Tapi setahu Riki kan setelah ada peraturan yang 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu baru bisa bikin setelah channel kita memenuhi syarat tersebut kan. Iya Pak. Iya. Tahu deh, lupa. Kayaknya sebelum itu deh. Iya mungkin. Soalnya itu juga kan belum lama-lama tuh. Nah terus kalau gitu aturan yang dulu gimana dong? Aturan biar yang dulu tuh bisa dimonet? Langsung. Nggak ada aturan. Iya.
Jadi walaupun kita 0 subscriber gitu dan jam tayang kita masih sedikit gitu, itu bisa langsung dimonet gitu, video kita langsung pokoknya dolar hijau. Kalau mengingat masa lalu emang ribet sih ya. Jadi lebih baik kita move on gitu ya dari masa lalu. Masalahnya seingat Andi gitu ya, dulu tuh peraturan 1000 sama 4000 tuh udah ada, cuman bisa bikin akunnya duluan. Jadi nggak tahu deh, pokoknya lupa deh, udahlah masa lalu mah. Iya. Intinya gini, udah lama kan. Nah akhirnya kan mikirnya ya udah tinggal ngejar 1000 sama 4000 jam tonton gitu kan, ya udah bikin konten gitu kan. Bahkan yang diminta verifikasi yang ini tuh yang setelah 1000 subscribernya dapat gitu kan, 4000 jamnya dapat. Nah emang nggak nyari harus apa setelah itu gitu ya, ya udah bikin konten aja sampai akhirnya tiba-tiba dibekukan. Iya, dan itu pun ketahuannya kan waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol masalah AdSense kan, nggak jalan. Pas dilihat di dolar nggak ada dolarnya kan? Nah di situ baru kok nggak ada dolarnya gitu kan, dicek-cek, nah, baru ketahuan di situ. Baru ketahuan ternyata belum verifikasi itu. Sampai akhirnya kemarin baru diurusin lagi, mulai dari nol. Gitu. Terus sayang banget ya sebenarnya. Ya lumayan lah. Maksudnya udah tinggal nerusin itu kan, udah tinggal sedikit lagi tuh ke pencairan sebenarnya. Ini juga kayaknya sebenarnya sempat kepikiran apa misalkan pakai dokumen siapa gitu ya, yang untuk memenuhi yang akun bisnisnya. Ya. Tapi ngerinya kedepannya repot juga gitu ya. Takutnya nanti ada diminta verifikasi segala macam lagi. Gitu sih, kita kayaknya nggak bisa ngomong lebih panjang lagi karena emang cuma tahapnya baru sampai sini. Iya, cuma sampai situ. Tahapnya baru sampai